Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan FGD atau Focus Group Discussion secara virtual melalui Zoom. Tak lupa selawat beriringkan salam, marilah kita sanjung tinggikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Yang saya hormati Bapak Ahmad Zuhri Ramputi LCMHI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam kelas 6. Dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Regita Putriwanda dengan 2110402 dari Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, sebagai moderator yang akan memimpin FGD atau Focus Group Discussion untuk memenuhi penugasan proyek MKWK pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sebelum memulai FGD, ada baiknya para responden untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Kepada para responden, saya persilakan. Baik, nama saya Aja Muhammad Faris Syahri dengan NIM 2104044 dengan Fakultas Teknik pada jurusan Teknik Sipil sebagai responden. Baik, perkenalkan nama saya Desensi Jahara Sajid Harahap dengan NIM 210701077 dari Fakultas Ilmu Budaya Prodi Sastra Indonesia sebagai responden. Baik, perkenalkan nama saya Maria dengan NIM 210503034 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Baik, perkenalkan nama saya Usama Duindi dengan NIM 210503047 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Saya sebagai responden. Baik, perkenalkan nama saya Naswa Alia Muzakir, NIM 211101075 dari Fakultas Keperawatan jurusan Ilmu Keperawatan sebagai responden. Perkenalkan, nama saya Salwa Kalisa Envi dengan NIM 210503008 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, dan di sini sebagai responden. Saya Sylvia Angelina Putri Boroton Bubolon dengan NIM 210708049. Saya dari Fakultas Ilmu Budaya dan jurusan Sastra Jepang. Saya adalah responden ke-7. Baiklah, sebelum memulai kegiatan FGD ini, saya akan menyampaikan beberapa tata tertib. Yang pertama, semua peserta FGD wajib untuk on-cam. Yang kedua, semua peserta harus menonaktifkan mikrofon, kecuali responden yang sedang memberikan pendapat, agar FGD ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Selanjutnya, untuk FGD pada hari ini, kami dari kelompok 6 akan mengangkat tema diskusi tentang meningkatkan kerjasama dan tenggang rasa kepada sesama umat beragama. Sebelum kita membahas mengenai contoh kasus terkait judul yang kita ambil, mungkin setiap responden dapat memberikan masing-masing pendapatnya mengenai judul yang kita ambil ini. Menurut kalian, seberapa pentingkah kerjasama dan tenggang rasa kepada sesama umat beragama? Kepada para responden dipersilakan untuk memberi pendapatnya. Izin, baik. Untuk kalau kita berbicara tentang sesama umat beragama, berarti itu kan merupakan keberagaman dalam keagamaan. Nah, jadi di Indonesia ini khususnya, kita kan memiliki banyak keberagaman agama. Nah, jadi keberagaman agama ini itu kita tidak bisa menolak karena sudah ada keberagaman agama. Bahkan bukan hanya 2, bahkan 5 agama yang ada di Indonesia ini. Jadi kalau untuk pertanyaannya, seberapa pentingkah kerjasama ataupun tenggang rasa kepada sama umat beragama? Itu sangat penting. Kenapa? Karena agama lain, kita kan di sini kan agama Islam. Agama lain itu juga manusia. Manusia itu sifatnya sosial, makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Kita bukan hanya bisa membutuhkan agama Islam aja, teman kita yang agama Islam, tapi bahkan umat agama lain yang non-muslim itu kita juga membutuhkannya. Dan tenggang rasa ini tidak jauh dari kata menghargai, tidak jauh dari kata toleransi. Nah, jadi kalau misalnya tenggang rasa antar sama umat agama itu juga sangat penting. Bahkan saja umat Islam dan umat-umat yang lain, bahkan agama-agama yang lain, itu merupakan salah satu pemersatu di Indonesia. Karena kan Indonesia juga disebut dengan negara yang memiliki banyak keberagaman dengan persatuan dan kesatuan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari pendapat saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada responden 1. Kepada responden 2, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada saya. Nah, seperti yang dikatakan oleh responden yang pertama, bahwasanya Indonesia ini terdiri dari berbagai perbedaan yang ada, baik itu agama, ras, suku, dan budaya. Beragam kebudayaan yang ada di Indonesia, agama, dan juga rasnya. Nah,
Tegang rasa sendiri adalah sikap hidup dalam ucapan, perbuatan, dan tingkah laku kita yang mencerminkan sikap menghargai dan menghormati orang lain. Jadi menurut saya, kenapa penting kerjasama dan tegang rasa kepada sesama, terutama umat beragama? Sangat penting karena memiliki sikap tegang rasa antar sesama dapat menjaga kesatuan bangsa, menjadi bangsa yang utuh, dan terciptanya masyarakat yang hidup rukun dan juga damai. Baik, yang tanggapan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada responden 2. Kepada responden 3, silakan memberikan pendapatnya. Baik, menurut saya kerjasama dan tegang rasa antara sesama umat beragama, khususnya di Indonesia, itu sangat penting ya, teman-teman. Jadi kita bisa lihat dari sejarah bagaimana negara kita ini berdiri. Jadi negara kita ini bisa berdiri merdeka seperti sekarang. Itu dikarenakan karena bergabung, bersatu, dan karena adanya kerja keras serta kerjasama seluruh rakyat Indonesia pada saat itu, tanpa melihat adanya perbedaan di antara sesama kita. Bukan hanya dari kalangan umat agama Islam saja, tetapi dari semua kalangan umat beragama. Oleh karena itu, dari kerjasama seluruh kalangan umat ini, terciptalah Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila yang menjadi hasil dari kerjasama para pendahulu bangsa kita dulu. Jadi jika pada masa kini, di mana kita sudah hidup dengan aman dan damai, mengapa kita harus mempermasalahkan perbedaan yang dahulu telah kita singkirkan demi kemerdekaan negara kita ini? Oleh sebab itu, saya merasa bahwa kerjasama, toleransi, dan tenggang rasa di antara umat beragama itu sangatlah penting bagi masa depan negara kita ini. Sekian moderator. Saya kembalikan. Terima kasih atas pendapatnya. Kepada responden selanjutnya yang ingin memberikan pendapatnya, saya persilahkan. Baiklah, menurut saya tentu saja sangat penting karena hal ini menunjukkan sisi kita sebagai manusia yang berbangsa dan berwawasan negara. Tapi seringkali orang-orang yang menandai dirinya sebagai sosok toleransi menanggapi hal ini dalam cakupan yang berlebihan. Sebagai manusia, kita diciptakan sebagai makhluk sosial karena kita tidak dapat hidup sendirian dalam menjalani kehidupan ini. Jadi, ada baiknya kita pun harus mengetahui dan belajar lebih banyak untuk dapat melaksanakan kerjasama dan tenggang rasa dalam umat beragama agar mendapatkan kehidupan yang harmonis. Sekian, terima kasih. Kepada responden selanjutnya, boleh memberikan tanggapan. Baik, di sini saya sedikit menambahi dari tanggapan dari responden-responden sebelumnya. Nah, dari sini kita dapat mengambil awal itu dari kata kerjasama, yang dimana arti dari kata kerjasama sendiri yaitu berarti saling membantu untuk menyelesaikan baik itu masalah maupun hal lain dengan orang lain secara bersama-sama. Nah, sedangkan arti dari tenggang rasa itu sendiri, artinya itu kan berarti suatu sikap dan tingkah laku yang mencerminkan sikap menghargai dan menghormati orang lain. Nah, maka di sini menurut pendapat saya, kedua hal tersebut merupakan dua hal yang saling berhubungan dan sangat penting untuk ditanamkan. Karena di sini kita sebagai makhluk sosial yang tentunya membutuhkan bantuan dari orang lain, maka kerjasama dan tenggang rasa itu sendiri sangat diperlukan. Karena sesungguhnya kan kita hidup di dunia ini itu untuk saling membantu, untuk saling menjaga dan juga saling menyayangi antar sesama. Dengan ditanamkannya rasa kerjasama dan tenggang rasa itu sendiri antar sesama umat beragama, maka di sini kita dapat hidup di dunia dengan rasa aman dan tentunya dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama. Sekian dari pendapat saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Apakah masih ada responden yang ingin memberikan pendapatnya? Saya ingin mendapatkan pendapat sedikit, mungkin tidak banyak. Kalau menurut seberapa pentingkah kerjasama dengan tenggang rasa kepada sesama umat beragama, maka saya mengatakan itu sangatlah penting, mengingat bahwa jikalau kita tidak memiliki rasa kerjasama atau tenggang rasa ini, mungkin yang terjadi adalah chaos atau kekacauan, sehingga kedamaian itu tidak akan dicapai. Dan sangat pentinglah kerjasama karena sesuatu dapat dicapai dengan mudah jikalau ada yang namanya kerjasama di antara umat beragama, walaupun memang agama itu banyak, tetapi tidak ada alasan untuk memulai kekacauan atau memberikan kebencian, sehingga tenggang rasa itu perlu kepada seluruh umat beragama. Sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Baiklah, berdasarkan pendapat dari teman-teman semuanya, maka di sini kita dapat menyimpulkan bahwa kerjasama dan tenggang rasa dalam umat beragama sangatlah penting, di mana hal tersebut dapat menumbuhkan rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama manusia, menciptakan suasana yang aman dan tentram dalam kehidupan yang penuh keberagaman. Selanjutnya, dari pembahasan pada diskusi kali ini, kita dapat mengambil contoh kasus tentang memberikan bantuan kepada para korban bencana alam tanpa melihat dari latar belakang mereka. Seperti contohnya ada berita yang menyampaikan tentang umat Hindu di Kalimantan Tengah yang menunjukkan kepedulian terhadap korban banjir di Kalimantan Selatan. Bagaimana pendapat teman-teman sekalian mengenai kejadian tersebut? Kepada para responden dipersilakan untuk memberikan pendapatnya. Baik, untuk kejadian ataupun peristiwa tadi itu merupakan sifat sewajarnya oleh manusia. Karena
karena sifat manusia itu ya seharusnya ataupun sewajarnya ya harus saling membantu antar sesama. Di mana dapat dikatakan bahwasannya peristiwa tadi umat Hindu itu membantu masyarakat lain ataupun manusia lain yang terkena bencana. Nah itu termasuk hal yang wajar ataupun hal yang seharusnya manusia dapat dilakukan. Bahkan bukan satu ataupun dua orang, bahkan bukan hanya umat Hindu saja, bahkan seluruh umat. Nah jadi umat-umat yang lain bukan hanya menolong dalam bentuk seperti biaya ataupun uang, bahkan bisa saja dengan sembako. Nah jadi dengan adanya bantuan dari seluruhnya, maka terciptanya kerukunan antar umat beragama. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pendapatnya. Kepada responden yang ingin memberikan pendapatnya juga, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan sampaikan pendapat saya. Menurut saya dari kejadian tersebut sangat mencerminkan sikap kepedulian dan senang rasa terhadap sesama manusia tanpa melihat latar belakang ataupun perbedaan yang ada di sekitar kita. Saling bahu-membahu untuk menolong sesama, dan dari fenomena tersebut menjadi bukti besarnya rasa kemanusiaan semua pihak. Mungkin seperti yang dikatakan oleh responden pertama, bukan hanya umat Hindu saja. Semua umat beragama bergotong royong bahu-membahu untuk membantu sesama saudara kita yang sedang dalam bencana. Yang pendapat dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya kepada responden yang ingin memberikan pendapatnya juga, saya persilakan. Baik, saya izin untuk memberikan pendapat saya. Tentang berita tadi bahwa umat agama Hindu di Kalimantan Tengah menunjukkan kepedulian terhadap korban banjir di daerah Kalimantan Selatan. Nah, menurut saya ini merupakan tindakan nyata yang sangat perlu dicontoh dan untuk diapresiasi. Saya sebagai seorang Muslim di agama saya ini tindakan seperti ini tuh sangat dianjurkan, bahkan diperintahkan bagi kita untuk saling membantu sesama manusia tanpa melihat apa agamanya, asalnya dari mana, dia berbicara bahasa apa, ketika mereka itu sedang kesulitan dan sedang membutuhkan bantuan. Jadi kasus ini merupakan sebuah bentuk kepedulian antara sesama umat beragama, yaitu di mana umat Hindu yang membantu para korban banjir, yang notabene para korban banjir ini bukanlah hanya umat agama Hindu saja, pastinya bercampur juga dari beberapa agama lainnya. Dan ini merupakan kerjasama dan tenggang rasa yang tinggi di dalam bagaimana negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia. Nah, hal seperti ini itu yang seharusnya lebih dipaparkan di media, berita tentang kedamaian, kerjasama antar sesama, agar ke depannya itu kita bisa hidup di dalam lingkungan yang lebih aman dan lebih damai tanpa adanya kekacauan. Baiklah, saya rasa sekian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pendapatnya. Kepada responden selanjutnya, saya persilakan. Izin berpendapat. Baiklah, menurut saya memberikan bantuan itu memang tidak perlu mengetahui latar belakang seseorang itu siapa. Terlebih bantuan adalah hal yang menggiring kata ikhlas, namun pemerintahan harusnya tak perlu mengungkapkan nama atau kelompok yang membantu. Karena kan kita yang seperti arti Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi satu juga. Jadi tidak ada perbedaan untuk menolong dalam hal apapun. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Pada responden selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya juga izin memberikan pendapat atas kasus yang dijelaskan moderator sebelumnya, yaitu mengenai umat Hindu di Kalimantan Tengah yang memberikan bantuan dari korban banjir di Kalimantan Selatan. Nah, di sini menurut pendapat saya, hal tersebut termasuk kasus mengenai toleransi antar umat beragama yang kita bahas pada FGD kali ini. Karena seperti yang kita ketahui, pasti para korban banjir tersebut kan tentunya tidak semuanya memiliki keyakinan yang sama dengan pihak yang memberi bantuan. Di sini kasusnya itu orang Hindu. Nah, maka di sini dapat kita simpulkan bahwa pihak yang menolong ini dengan ikhlas memberikan bantuannya kepada para korban yang bahkan mereka tidak tahu latar belakang mereka siapa. Nah, toleransi antar umat beragama tidak hanya semata-mata mengenai tentang saling menghormati, tetapi juga saling menyayangi, saling menjaga, dan juga saling menguatkan di antara perbedaan yang ada. Nah, dengan adanya kasus ini, dapat kita katakan sebagai hal-hal yang berkaitan tentang kerjasama untuk menciptakan rasa tenggang rasa di antara umat beragama. Hal-hal tersebut juga menurut saya sangat baik untuk diimplementasikan, karena merupakan kunci dari kemajuan suatu bangsa, apalagi melihat Indonesia yang merupakan negara multikultural. Dalam kasus seperti bencana alam tersebut, juga memang seharusnya di dalam situasi darurat tidak perlu mempersoalkan siapa yang menolong atau siapa yang ditolong. Dan di sini juga dapat kita lihat sesuai dengan surat Al-Maidah ayat kedua yang mengatakan bahwa tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pendapatnya. Kepada responden selanjutnya, saya persilakan. Baiklah, saya akan memberikan pendapat mengenai contoh kasus yang terjadi di Kalimantan Tengah, di mana umat Hindu memberikan atau menunjukkan kepeduliannya kepada korban banjir di Kalimantan Selatan. Baiklah, kalau melihat dari contoh kasus ini, maka akan terlihat bahwa sangat pentingnya toleransi di antara umat manusia
tanpa harus memikirkan latar belakang suatu atau seseorang yang sedang dilanda musibah. Hal ini juga berkaitan dengan yang dikatakan oleh responden sebelumnya tentang sebuah ayat yang menyatakan bahwa sering tolong menolonglah dalam takwa. Maka dalam hal ini, tolong menolong itu tidak harus melihat apakah yang kita tolong itu adalah seagama atau saudara atau apapun itu, tetapi kita melihat dengan rasa kemanusiaan kita, kepedulian kita kepada hal atau musibah yang terjadi ke orang lain. Dan dari kasus inilah toleransi yang sangat erat sehingga terciptalah suatu tenggang rasa di antara umat beragama di Indonesia ini. Sekian dari saya kembalikan ke Bro. Baiklah, terima kasih kepada para responden atas pendapat yang telah diberikan. Selanjutnya, apakah dari teman-teman sekalian ada yang bisa memberikan contoh kasus lain mengenai tema yang kita angkat pada kegiatan FGD kali ini? Yang ingin memberikan pendapatnya, saya persilahkan. Di sini saya izin untuk memberikan salah satu contoh kasus lain mengenai tema yang kita angkat pada FGD kali ini. Sepengalaman saya sebelumnya, saya pernah melihat salah satu organisasi yang dimana isinya itu tidak hanya berasal dari satu ataupun khusus untuk organisasi beragama aja. Jadi mereka ini salah satu organisasi di mahasiswa yang dimana salah satu program kerjanya itu yaitu untuk membuat bakti sosial. Yang dimana bakti sosialnya ini diberikan kepada sekolah di luar kota, yang dimana sekolah ini itu sekolah umum dan juga tidak ada agama khusus di dalamnya. Jadi mereka ini dengan ikhlas membantu barang-barang keperluan untuk anak sekolah tersebut, baik itu dari barang bekas maupun barang-barang yang mereka berikan, tanpa mereka memikirkan anak-anak ini apakah agamanya sama mereka atau memiliki latar belakang dan lingkungan yang bagaimana. Jadi menurut saya contoh kasus yang saya jelaskan tadi juga berhubungan dengan tema yang kita angkat pada FGD kali ini. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan pendapatnya juga? Baiklah, jika tidak ada lagi, maka berakhirlah kegiatan FGD kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan juga pendapat dari teman-teman sekalian, sehingga kegiatan FGD kita ini berjalan dengan lancar. Jadi jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, kepada kita semua saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.